Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syabra Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal lana Allahumma taqabbal lana min abwabil ilmi min abwabil ilmi wa yassir lana wa yassir lana ilman ilman wa fahman wa fahman fi kulli waqtin fi kulli waqtin wa makanin wa makanin ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Selamat pagi semuanya. Saya hari ini tanggal berapa sekarang? 10 bulan Mei 2025. Nah, ini saya sebagai guru PPG dari IAIN Ambon. Nama saya Abdul Ghafur, ya, peserta PPG atau mahasiswa PPG IAIN Ambon. Hari ini saya akan mengisi tentang materi pelajaran bab masalah makanan dan minuman atau makanan halal dan makanan yang haram. Ini sudah tahu apa kriteria makanan halal? Definisi makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi oleh khususnya umat Islam. Ini berdasarkan atas Quran dan hadis. Ini saya akan membagi tentang kasus masalah makanan halal dan makanan haram. Nanti sampean definisikan, sampean jawab, ya, sampean jawab kriteria ataupun kehalalan daripada makanan-makanan tersebut. Ada beberapa gambar di sini. Ada gambar apa ini? Sayur. Namanya sayur Sayur. sawit putih. Terus yang ini ubi apa ini? Ubi jalan. Dalam istilah Jawa apa ini? Ketela, ya. Ubi jalan. Nah, ini. Terus di sini juga ada gambar-gambar. Ini gambar apa? Gambar? Di sini? Di sini? Pasti hukum-hukum kehalalan dan keharamannya berbeda. Sesuai dengan buku-buku materi yang ada, yang sudah dipelajari. Ya, ini nanti apa yang menjadi tugas-tugas sampean ini untuk menganalisis ataupun menjelaskan tentang keharaman dari binatang-binatang yang kita ada. Coba nanti saya bagi dua kelompok, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Berarti 7 orang sebelah sini. 7, nanti satu kelompok dan 7
satu kelompok menjadi dua kelompok, ya, menjadi dua kelompok. Coba dibagi kelompoknya. Kelompoknya dibagi. Ayo, sini. Bisa dua kelompok sama di sini. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Ya. Asia. Suara. Suara. Kursinya di atas. Oke, anak-anak, akan saya bagi dan saya kasih lembaran untuk jawaban-jawaban. Nanti bisa berkumpul untuk mendefinisikan tentang keharaman daripada binatang apa itu? Harimau. Sini bisa. Ini nanti bisa kamu tulis di sini tentang apa namanya aroman. Silakan untuk bergabung memberikan jawaban tentang keharaman kelompok A adalah masalah harimau. Yang kedua kelompok B elang. Bisa dikumpul. Sini.
cari kenapa macan bisa diharamkan dan kenapa elang bisa diharamkan. Kamu cari jawabannya. Ya, kamu cari di buku siapa yang referensinya kamu dapat. Dan kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Kita lihat lagi apa yang menyebabkan macan diharamkan dan apa yang menyebabkan elang diharamkan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah bisa dibacakan agar teman-teman kalian tahu satu perwakilan kelompok berdiri atau maju ke depan untuk membacakan hasil jawaban ini. Kelompok mana? Kelompok macan dulu. Berdiri membacakan. Ayo. Salam, perkenalkan nama, terus dibacakan jawaban. Ayo. Atau mungkin kelompok elang dulu. Ya. Berdiri, bacakan yang keras. Ayo, silakan. Ya, apa-apa. Baca sesuai jawaban. Ya. Ayo berdiri. Ayo. Nama saya Muhammad Adil Adanza. Saya akan membacakan beberapa kalimat gunung elang. Adalah berkali tajam dan memiliki cakar yang kuat untuk berusaha. Bagaimana teman-teman? Ada jawaban lain? Tidak ada? Apakah jawabannya sesuai? Sesuai kan? Kelompok macan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Siti Ilman. Saya akan membacakan macam-macam halaman macan, yaitu
Assalamualaikum. Jawaban tepat dengan yang ada di materi. Ada? Tepat ya? Jadi semua binatang yang diciptakan oleh Allah itu diperuntukkan untuk manusia. Tapi manusia diuji oleh Allah akan menerima keimanannya. Allah menciptakan yang halal, Allah menciptakan yang haram. Tinggal kita sebagai umat Muslim memilih yang mana? Milih yang halal ataukah yang haram? Nah ini. Sekarang dari macam-macam binatang yang dihalalkan ataupun tumbuh-tumbuhan yang dihalalkan, semuanya memiliki apa? Jenis masing-masing. Ada jenisnya. Jadi makanan halal, makanan haram ada jenisnya, baik dari jenis binatang ataupun jenis tumbuh. Nah ini. Coba di sini. Kasih 4. Nanti saya kasih tulisan apa namanya kertas untuk tulis jawaban. Coba dicari akan kehalalan daripada makanan yang sudah ada di gambar di hadapan saya. Ya, bisa ditulis, dimusyawarahkan kira-kira sesuai tidak dengan ayat ataupun hadis dalam Al-Quran. Nanti ya nggak apa-apa. Sudah, belum? Sudah ya? Oke, sekarang bisa maju untuk menjawab agar teman-teman yang lain tahu akan kenapa di jalan kok dihalalkan. Akan banyak dari jenis-jenis tanaman yang diharamkan. Ayo perwakilan dari kelompok. Silakan bisa maju untuk memberikan jawaban. Ayo silakan.
Loh, jangan begitu. Ayo yang ini. Gas. Saya yang membaca, yang menjawab. Jangan kamu. Giliran saya. Ayo. Siapa? Ini. Sudah ketemu kan jawabannya? Ayo, Ki. Bisa kok. Oh, Ayo. Sudah siapa? Wisnu. Oh ya, oke lagi. Ya, enggak apa-apa. Ayo diperhatikan. Ini temanmu mau memberikan jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Adil Aliansa. Saya akan memberitahu perkara yang lebih jelas. Lebih jelas adalah makanan yang menyehatkan bergizi serta aman untuk diri umat Islam, sehingga untuk dihukumi halal. Bagaimana jawabannya? Ganjar atau kelompok tahu? Ayo Ki. Ayo. Ya, oh, itu ada apa-apa. Nah, ayo, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dan juga Sanusi. Sapi adalah jenis sayuran yang halal karena mengkonsumsi Ulang, jangan ketawa. Yang jelas, ya. Jangan ketawa, biar jelas yang lain bisa mendengarkan yang jelas. Sapi adalah jenis sayuran yang halal karena mengkonsumsi umat Islam, baik bagi kesehatan dan akal sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok binatang laut punya halal. Bagaimana? Untuk ikan kehalalikan karena menjadi binatang laut. Bahwasanya dalam Al-Quran dijelaskan semua binatang laut hukumnya apapun bentuknya. Ya, silakan. Oke, anak-anak semuanya, saya teruskan tadi bahwasanya Allah menciptakan makanan itu tidak semuanya halal. Karena yang halal dampaknya pasti bagus untuk kesehatan tubuh kita. Dan sebaliknya, makanan yang haram itu dampaknya akan buruk terhadap tubuh kita. Ini dari beberapa dampak yang berbeda. Yang halal berdampak kebaikan, yang haram berdampak keburukan. Kemudian
kita disuruh pilih yang halal ataukah yang Haram. haram. Ini untuk menguji apa? Keimanan. Menguji Keimanan. keimanan umat muslim. Muslim. Ketika umat muslim kok memilih haram berarti tanda imannya lemah. Oke. Jadi sampean sebagai generasi penerus bangsa, ya, sampean harus tahu atau bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram berdasarkan apa? Buku-buku tentang fikih atau kitab-kitab karangan ulama tentang fikih. Dan pasti semuanya itu membawa akibat dan membawa manfaat. Yang halal membawa manfaat, yang haram membawa akibat. Oke, sampean bisa menulis tentang akibat-akibat daripada mana yang makanan halal berakibat bagaimana, makanan haram berakibat bagaimana. Coba tulis. Tulis akibat daripada mengkonsumsi makanan halal dan makanan yang haram. Sudah? Sudah? Bisa kita lanjut untuk maju ke depan memberikan penjelasan tentang akibat daripada memakan makanan halal dan memakan makanan yang haram. Saya kelompok halal mana? Halal dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberitahu apa saja kita dari makan makanan halal. 1. Dapat pahala. 2. Dapat ridho Allah. 3. Badan sehat. 4. Hati tenang dan tentram. Sesuai? Dua, bukan makan makanan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Sandra. Saya akan mengumpulkan akibat makan makanan haram. 1. Pikiran keruh. 2. Dapat murka Allah. 3. Badan tidak sehat. 4. Hati tidak tenang. Ada tambahan? Mungkin orang yang makan makanan haram apa? Yang hafal. Yang hafal. Akalnya rusak. Oke, catat yang nanti ya. Akalnya terus ada tambah lagi. Apa? Mendapat dosa. Ditambah ya. Mendapatkan dosa dan merusak akal sehat. Tepuk tangan. Jadi haram adalah hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam Al-Quran, hadis ataupun dalam kitab-kitab karangan kitab fikih, ya. Karangan para ulama bersama bagi fikih, Al-Quran ataupun kitab-kitab fikih yang lain dari cetakan Republik Indonesia. Nah ini, jadi berdasarkan hal itu kita bisa mengetahui, bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Termasuk seperti tadi yang sama jawab. Lang haram karena apa? Lang berparu tajam dan memiliki cakar yang kuat yang digunakan untuk berburu. Sehingga semua burung yang berjenis atau memiliki ciri-ciri seperti ular punya terus macan. Haraman macan tadi di mana? Karena mutaring. Binatang dalam Al-Quran disebut as-sabu, binatang. Terus berkuku tajam dan kuat untuk berburu. Sehingga semua binatang yang menyerupai atau memiliki ciri-ciri seperti harimau punya. Sekarang saya kasih pertanyaan. Kira-kira yang sering kita jumpai banyak diperdagangkan di ini kasus ya, banyak diperdagangkan di desa kan sekitar samanya. Apa itu? Siput yang ada di kebun atau dalam istilah Jawa apa? Kira-kira begejot itu hukumnya apa? Kelompok haram. Alasannya tidak disembelih. Ada lagi jawaban yang lain? Haraman berikutnya menjijikkan. Ada dua pertanyaan yang sudah keluar. Yang pertama karena bekecot ataupun apa namanya siput kebun menjijikkan. Yang kedua tidak disembelih. Kenapa kok bisa keluar jawaban tidak disembelih? Karena hewan yang mati tanpa disembelih tetap halal. Ikan dan belalang. Berarti semua selain ikan dan belalang harus melalui proses. Nah, proses disembelih ini berarti apa? Berarti apa? Proses dari binatang halal untuk dikonsumsi agar tetap halal. Nih, oleh karena itu kita harus perlu untuk belajar tentang fikih, bagaimana cara membedakan makanan halal dan mana makanan yang halal, dan juga proses untuk mengkonsumsi makanan agar tetap halal, dari makanan halal agar tetap halal. Nah, ini materi kita hari ini. Terus selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan proses pengolahan makanan halal agar tetap halal, dan mengetahui bagaimana proses makanan halal sehingga bisa menyebabkan menjadi halal. Oke, terima kasih untuk kasus tadi, kenapa siput diharamkan dan kenapa. Nah, ini ada lagi buaya itu kan cenderung hidup di air, tapi kenapa buaya diharamkan? Puas bertarik terus apa lagi? Amfibi hidup di dua alam, di darat hidup, di air juga hidup. Oke, terima kasih. Hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Semoga sampean semua menjadi penerus bangsa, menjadi orang-orang sukses dalam beragama, sukses
apabila